Ya, kami dari LBH Aspek Indonesia beserta perwakilan 40 pekerja tetap PT SCTV, Kamis 2 Mei 2013 adalah sidang ke-8 kasus PHK sepihak dan sewenang-wenang 40 pekerja tetap PT SCTV, di mana agenda kami tadi adalah menyampaikan bukti-bukti berkaitan dengan jawaban dan gugatan balik yang kami ajukan terhadap PT SCTV. Tadi itu ada bukti sourcing yang sudah melebihi 6 bulan dari jangka waktu yang semestinya diatur dalam peraturan perusahaan PT SCTV. Itu mestinya jangka waktu sourcing itu maksimal adalah 6 bulan, tapi sudah lebih dari 6 bulan, bahkan sudah mau 1 tahun ini sourcing itu masih tetap berlaku. Teman-teman tidak boleh masuk ke lingkungan PT SCTV untuk bekerja, padahal masa sourcing sudah habis jangka waktunya sejak 4 bulan lalu. Kemudian tadi juga kami menyampaikan bukti-bukti surat pengangkatan karyawan tetap 40 pekerja tetap PT SCTV yang sudah belasan tahun mengabdi membantu PT SCTV yang tadinya nol sejak awal hingga maju pesat perusahaan SCTV sampai saat ini. Kemudian ada lagi bukti-bukti lain, itu bukti musyawarah mufakat, bukti pengaduan kita ke Komnas HAM, ada juga pengaduan kita ke Kementerian Bapak Muhaimin Iskandar dan lain-lain. Masih ada 10 bukti lagi yang akan kami ajukan pada sidang Kamis tanggal 16 Mei 2013, 2 minggu lagi, karena Kamis depan itu libur nasional kalau tidak salah. Kawan saya Prof. Fauzi menambahkan. Ya, tentu bukti-bukti yang sudah diberikan atau kita hadirkan pada persidangan kali ini merupakan bukti otentik yang kita bawa dan kita tunjukkan supaya majelis hakim memeriksa dengan objektif bahwa PHK yang dilakukan oleh perusahaan SCTV terhadap 40 pekerja SCTV ini merupakan PHK yang tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Bahkan PHK ini cenderung melanggar asas keadilan dan kemanusiaan. Makanya sampai kapanpun saya LBH Aspek Indonesia bersama-sama dengan DPP Aspek Indonesia akan mendampingi kawan-kawan 40 pekerja tetap ini sampai dimanapun dan sampai kapanpun. Sekali lagi saya nyatakan mewakili DPP Aspek Indonesia dan LBH Aspek Indonesia, 40 pekerja tetap SCTV ini akan kita dampingi sampai kapanpun dan dimanapun. Bro, mengenai bukti ya, ini kan sudah beberapa minggu ini yang diperlihatkan adalah bukti-bukti. Ada ganjilan nggak dari bukti-bukti masing-masing seperti dari bukti SCTV atau dari ke-40 pekerja ini, bro? Iya, untuk bukti-bukti yang diajukan pihak PT SCTV sejak 3 minggu lalu, 3 kali sidang, kita melihat nggak ada isinya itu. Itu bukti-bukti yang tidak ada kaitannya dengan gugatan yang diajukan oleh PT SCTV. Contohnya, bro? Contohnya ada masalah PB. Itu PB bukan kawan-kawan 40 ini, tapi PB kawan-kawan yang berhasil dibodohi oleh manajemen PT SCTV yang dengan iming-iming janji-janji kemudian mau dialihkan ke outsourcing ISS. Itu dibodohi gitu loh. Kalau kawan-kawan ini dalam pembuktian yang diajukan oleh SCTV tidak ada kaitannya dengan gugatan yang dibuat oleh PT SCTV gitu loh. Tidak ada kaitannya. Kalau bukti-bukti kita sudah sangat jelas. Ada SK pengangkatan karyawan tetap. Ada lagi sourcing. Sourcing PT SCTV tidak mengajukan sebagai bukti, mencoba menutupi kesalahannya di hadapan majelis hakim dengan tidak menyampaikan surat sourcing yang telah dibuat pada tanggal 31 Mei 2012 yang lalu. Sudah 1 tahun, sudah 11 bulan berarti kan? Bentar lagi kan bulan Mei ini. Sudah 11 bulan sourcing ini masih berlaku, padahal dalam peraturan perusahaan PT SCTV jelas di pasal 52 ayat 3 menyatakan bahwa surat sourcing paling lama hanya 6 bulan. Artinya kalau 31 Mei sourcing itu dijatuhkan mulai tanggal 1 Juni 2012, mestinya 6 bulan itu sourcing itu boleh berlaku. Tapi kawan-kawan ini sampai detik ini nggak bisa bekerja.
Tapi menurut dari surat skorsing yang tertera diberikan dari pihak manajemen SCTV, di situ sampai jangka waktu tidak tentu. Menurut gimana, bro? Ya jelas. Peralatan perusahaan dibuat oleh siapa? PT SCTV ya. Tapi PT SCTV mengabaikan ketentuan yang dibuatnya sendiri. Ya nggak? Itu kan peraturan dibuat oleh perusahaan. Jelas pasal 52 ayat 3 itu kalau dibuka peraturan perusahaan jelas bahwa maksimal 6 bulan. Lepas 6 bulan berarti kawan-kawan bekerja lagi biasa. Lepas proses peradilan dilanjutkan, itu lain konteks. Yang penting kawan-kawan bekerja lagi. Nah, ini satu bukti nyata ketika pembuktian yang diajukan oleh PT SCTV tidak memasukkan bukti skorsing. Makanya kita memasukkan tadi. Ada skorsing, ada pengangkatan karyawan tetap, ada jam sostek, ada segala macam hal kita ajukan sampai pengaduan-pengaduan kita ke Pak Muhaimin Iskandar, Komnas HAM, dan lain-lain kita masukkan. Nah, untuk pembuktiannya, bro, ini kan beberapa minggu sudah pembuktian terus. Ada batas waktu nggak, bro? Tidak ada batas waktu. Selama pembuktian itu tetap dihadirkan gitu, bro? Nah. Oke. Dan untuk agenda 2 minggu depan ya, bro ya, karena minggu depan kan libur. Apa nih, bro? Libur nasional kalau nggak salah. Ya, 2 minggu depan berarti. Ya. Nah, 2 minggu depan agendanya apa, bro? Agendanya bukti kita. Ada 10 bukti lagi yang memang belum kita ajukan tadi. Dari kita jumlah ajukan pada sidang Kamis tanggal 16 Mei 2013. Dari jumlah pembuktiannya, bro? Kalau dihitung per ini ya, belum ABCD-nya itu ya. Itu tak ada 389 bukti. 89. Tapi kan masing-masing ada bukti yang kemudian A, B, C, D sampai dan seterusnya. Jadi kalau dikalkulasikan, kalau saya tidak salah hitung gitu ya, ada sekitar 900 bukti lah. Kalau begitu sejauh sampai saat ini sudah baru berapa persen, bro? Ya sudah 3/4. Baru 3/4 ya, bro ya. Oke, bro. Kemudian kita juga menambahkan sedikit, menyampaikan juga bukti tadi surat kematian. Jadi akibat skorsing yang dilakukan oleh PT SCTV dengan sepihak dan sewenang-wenang, kemudian menutup segala akses kesehatan dan pengobatan pada tahun lalu, anak salah seorang pekerja tetap ini, yaitu anak dari Pak Darmayanto, itu meninggal dunia karena tidak bisa berobat, karena akses kesehatan ditutup, akses pengobatan ditutup, kemudian meninggal dunia. Nah, tadi sudah kita majukan juga bukti itu, ada bukti kartu kelahiran, bukan kartu keluarga, kemudian surat kematian anak Pak Darmayanto. Itu bukti bahwa akibat sourcing, akibat penutupan akses kesehatan, pengobatan yang sepihak dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh PT SCTV menyebabkan anak salah seorang kelompok kami, yaitu Pak Darmayanto, meninggal dunia karena tidak bisa berobat kemana-mana. Silakan teman-teman menambahkan. Ya, kami dari pekerja yang saat ini bermasalah, saya Haji Sudirman mewakili dari teman-teman 40 ini, bahwa ketika kebijakan manajemen SCTV itu dilontarkan, yang dimana kami beranggap bahwa kebijakan itu sangat merugikan dan membodohi kita semua, dan ketika kami melawan dari awal sampai detik hari ini, kami sangat yakin dan hakul yakin bahwa perjuangan kami adalah benar, dan kami yakin bahwa di bangsa ini, di negara ini, keadilan itu masih ada, dan orang-orang yang jujur, yang penegak-penegak hukum yang ada di negara ini masih ada yang jujur, yang amanah, yang dia bisa memberikan keadilan seadil-adilnya dan memberikan kebenaran bagi orang-orang yang sedang berjuang dan mencari kebenaran. Dan kami 40 karyawan SCTV yang menolak dialihkan lalu digugat, yang dimana gugatannya PHK, yang sampai detik hari ini yang telah disampaikan oleh pengacara kami dari LBH Aspek Indonesia, sampai detik hari ini kita belum mendapat alasan kami di PHK. Jadi bukti-bukti yang diajukan oleh manajemen itu semuanya justru keluar dari permasalahan itu sendiri. Jadi kami sampai kapanpun akan tetap melawan,
kebijakan manajemen SCTV sampai kapanpun. Dan kami sangat yakin bahwa negara ini, bangsa ini masih ada orang-orang yang jujur yang akan memberikan keadilan bagi kita semua. Itu saja mungkin. Nah, dan kami berharap bagi teman-teman yang masih ada di dalam, kalau kita sendiri, kita tidak pernah akan dianggap dan tidak akan pernah dianggap oleh manajemen. Tapi kamilah ini. Ya, ketika kami berserikat, kita berserikat berafiliasi ke DPP Aspek Indonesia. Ketika kami bermasalah, kami tahu harus bagaimana melawan. Dan inilah bukti dari ketika kita berserikat, kita tidak akan mudah dibodohi, dizolimi, karena kita tahu mana hukum yang sesungguhnya, mana hukum yang sebenarnya. Jadi kita berharap bagi teman-teman yang di dalam, mari kita bergabung dalam serikat SPSCTV, dan kami menghimbau kepada teman-teman, berserikat ini bukan untuk menjatuhkan perusahaan, tapi dengan berserikat kita sama-sama membangun perusahaan itu menjadi lebih baik. Dan kita berharap dengan berserikat ini kita sebagai buruh diperlakukan adil sesuai undang-undang yang berlaku di negara ini. Jadi melihat statement kami pada hari ini, mudah-mudahan teman-teman yang di dalam mau bergabung kepada kita semua SPSCTV, karena dengan kita bergabung kita menjadi cerdas, kita menjadi paham betul dengan undang-undang ketenagakerjaan, mana hak kita, mana kewajiban kita, jadi kita tahu. Oleh karena itu, bagi perusahaan tidak perlu takut. Orang yang berserikat itu akan lebih menguntungkan perusahaan karena dia lebih tahu kewajibannya, lebih tahu haknya, dan sama-sama ingin memajukan perusahaan itu sendiri. Ya, tambahan lagi satu penutup dari saya bahwa yang perlu diperhatikan oleh perusahaan SCTV adalah segera memperbaiki sistem hubungan kerja yang ada di SCTV. Yang kedua, bagi kawan-kawan pekerja di SCTV, segera mengkonsolidasikan diri untuk membentuk serikat atau bergabung dengan serikat SPSCTV, sehingga bisa dipastikan dan kawan-kawan yang di dalam bisa memastikan bahwa undang-undang dan keadilan hubungan kerja di SCTV berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian. Hidup SPSCTV, hidup Aspek Indonesia.